Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang cukup spesial ya. Kita di sini ada banyak peralatan dapur yang mereka buat yang berbahan dasar enamel. Enamel ya kalau nggak salah ya. Enamel benar. Enamel itu sejenis stainless steel yang dipakai untuk membuat peralatan dapur yang terkenal anti gores, anti lengket dan juga cukup tahan ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Jadi mereka akan segera membagikan dividen. Itu adalah salah satu alasan saya membahas perusahaan yang satu ini ya. Mereka akan membagikan dividen sebesar Rp25 per lembar saham ya. Memang kecil sih, karena harga sahamnya itu udah Rp1.115. Jadi kalau kita lihat dividen yield-nya itu sebesar sekitar kayaknya 2% kalau tidak salah ya. Iya, benar. Jadi 2% doang gitu teman-teman ya. Jadi cukup kecil, tapi tidak apa-apa. Yang penting ada komitmen untuk membagikan dividen. Nama perusahaan yang satu ini adalah Kedaung Setia Industrial Tbk dengan kode emiten KDSI. Ya, mereka memproduksi alat-alat peralatan dapur seperti yang kita lihat di sini ya. Kita akan lihat sejarah daripada KDSI ini. Yakni mereka didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Noto Suharjo Wibisono dan Bapak Agus Nur Salim dari Kedaung Group, mendirikan PT Kedaung Setia Industrial Ltd yang memproduksi peralatan rumah tangga berlapis enamel. 6 tahun kemudian, Bapak Agus Nur Salim melepas seluruh sahamnya, berharap keluarga Wibisono akan menjadi pemilik penuh atas perusahaan dan dengan demikian dapat secara total mengabdi dalam menjalankan bisnis. Dalam mempertahankan kelangsungan dan suksesi kepemimpinan dalam bisnis, Bapak HMY Bambang Sujanto memutuskan mengangkat adik bungsunya, Bapak Adi Sugiharto Wibisono, untuk memimpin PT Kedaung Setia Industrial Ltd. Ya. Produk-produk mereka sudah merambat ke pasar internasional pada tahun 1987 dengan Amerika Serikat sebagai pasar ekspor pertama. Lalu mereka melakukan IPO pada tahun 1996. Prospek cerah di industri peralatan rumah tangga berlapis enamel. Mereka siap maju untuk memenuhi tantangan ya. Sekarang kita akan melihat produk-produk daripada mereka ya. Ada beberapa di sini. Jadi bagaimana sih keuangan daripada KDSI ini sampai mampu membagikan dividen? Kita akan lihat sama-sama di RTI Bisnis. Dan beginilah penampakan fundamental daripada KDSI. Bagus banget ya teman-teman ya. Mereka akan bagi dividen Rp25 per lembar saham di comeback-nya 26 November ya. Wow. Oke, mereka listingnya tahun 1996 ya. Tapi mereka jarang banget bagi dividen baru tahun ini ya. Jadi mungkin sekarang mereka tahu bahwa case-nya sudah cukup banyak, saatnya untuk berbagi ya. Kita lihat di fundamentalnya, operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Di sisi valuasinya, PER-nya 5,46, nice. PBV-nya 0,63 kali juga, nice. Di sisi operating profit margin 6%, net profit margin 3%. Cukup tipis, tapi tidak apa-apa, karena kinerjanya yang penting labanya lancar, maka mereka dapat terus nambah. Tapi tetap aja resikonya sangat besar kalau marginnya tipis ya. Kalau misalnya harga bahan bakunya naik, maka dapat berakibat rugi. Di sisi liquidity cash-nya tipis 10%, quick ratio-nya 91%, tapi tenang teman-teman. Quick ratio-nya masih cukup untuk membayar hutang jangka pendeknya, yakni 183% ya. Jadi KDSI ini, kita lihat hari ini bagaimana transaksi hariannya. Di turnover 50 juta doang sih. Mungkin karena posisi masyarakatnya yang cukup kecil sehingga transaksinya kurang liquid ya. Itulah kenapa KDSI ini jarang masuk ke dalam watchlist saya, karena mereka kurang liquid. Tapi bagi teman-teman yang tertarik dengan dividennya yang cuman berapa persen ini ya, 2%-an ya. Nah, boleh pertimbangkan ya, tapi kalau saya sendiri saya akan skip dulu. Karena saham ini kurang menarik dalam sisi likuiditas bagi saya. Ya, demikian tentang KDSI dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.